Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima. Semoga sholawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua semoga termasuk golongan umat yang kelak mendapatkan syafa'atul ulma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Setiap kita dalam saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu meminta, berharap, berdoa agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga segala kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam beribadah kita berharap akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga ditempatkan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya sedikit ingin menyampaikan, kebanyakan kita berharap surga dalam beribadah kita, itu bagus sekali dan ini tentunya menjadi harapan bagi setiap orang yang beriman dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di balik itu surga yang kita rindukan itu sebaliknya juga merindukan kita semua. Siapa kita? Ya, kita ini orang-orang yang termasuk golongan yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa shaim fi syahri Ramadan. 4 golongan ini justru dirindukan oleh surga, yang sementara kita ini merindukan surga, dan 4 golongan ini malah sebaliknya dirindukan, dikangenin oleh surga Jannatun Naim. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang membaca, rajin membaca Al-Quran, bahkan menjadi hobi, habit, kebiasaan dalam membaca Al-Quran. Melihat diksi yang diambil dalam hadis ini adalah talil Quran atau talayatlu, membaca. Tetapi membaca di sini bukan berarti sekedar membaca. Berbeda dengan qara'a yaqra'u, qira'ah. Untuk talil Quran adalah mereka yang membaca sekaligus kemudian memahami isi Al-Quran dan juga berusaha untuk mengamalkannya. Yang kedua adalah hafidhil lisan, orang-orang yang mampu menjaga lisannya, menjaga ucapannya, terutama sekarang di bulan suci Ramadan ini, keterjagaan lisan dari kalimat-kalimat, kata-kata yang jelek itu harus kita prioritaskan. Kenapa? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat tidaknya seseorang tergantung bagaimana dia bisa menjaga atau tidak menjaga lisannya. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan supaya kita termasuk orang yang bisa menjaga lisan. Keluar kata-kata yang baik, inovatif, kemudian positif, konstruktif, bukan yang provokatif.
sehingga membuat orang lain merasa tersakiti atau mungkin kita sendiri juga tidak nyaman mengucapkannya. Yang ketiga, ini dalam konteks sosial, yaitu mut'imil ji'an. Orang yang bisa memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Konteks lebih luas lagi adalah orang yang memberikan fasilitas, mempersiapkan, juga memberikan kesempatan, akses materi, ekonomi, sehingga orang bisa berkecukupan, minimal bisa memenuhi kebutuhannya. Itu yang ketiga. Dalam konteks sosial ini perlu kita biasakan, terutama di bulan suci Ramadan, karena ini termasuk bulan berbagi kebahagiaan, berbagi kepada orang lain agar orang lain bisa memenuhi kebutuhannya. Yang terakhir, yang tentu alhamdulillah kita semua sedang berada di dalamnya, yaitu orang-orang yang berpuasa khusus di bulan suci Ramadan. Puasa yang bagaimana? Ada 3 jenis puasa yang mungkin harus kita ketahui. Yang pertama, syamul awam. Yang kedua, syamul khas. Dan yang ketiga, syamul khususil khusus atau khawasil khawas. Puasa yang pertama adalah puasa yang hanya sekedar menahan lapar, dahaga, dan juga mungkin kegiatan seksual. Untuk yang kedua, puasa khusus, yaitu puasa di mana juga bisa mengendalikan diri, bisa menjaga pandangan, pendengaran, ucapan, dan perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan pahala puasa. Yang ketiga, apalagi ini yang paling bagus, yaitu puasa khawasil khawas, yaitu orang yang mampu berpuasa sepenuh hatinya untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, dari keempat golongan ini mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Saya ulangi, orang-orang yang dirindukan oleh surga itu adalah yang pertama, talil Quran, orang yang terbiasa membiasakan diri menjadi hobi dalam membaca Al-Quran, sekaligus berusaha untuk memahami dan mengamalkan isi dari ajaran Al-Quran. Yang kedua, orang yang senantiasa mampu menjaga lisan, yang keluar dari ucapannya ucapan-ucapan yang baik, yang bisa membuat orang lain nyaman dan juga dirinya sendiri. Yang ketiga adalah orang yang mampu berbagi dengan orang lain untuk bisa meringankan beban orang lain. Yang pertama dan yang keempat merupakan konteks ritual pribadi kita pada Allah, sedangkan yang kedua dan ketiga merupakan konteks sosial di mana kita hablum minan nas dengan sesama manusia. Inilah mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kultum yang sederhana ini. 4 macam atau 4 golongan orang yang sejak sekarang sudah dirindukan oleh surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wa qad yurja li jarhis sayfi bur'un wala bur'un lima jarhal lisan. Sungguh apabila pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi andai lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.